Anda kembali di Newsline, pemirsa. Ini ada sejarah baru yang ditorehkan di tanah Papua. Karena untuk pertama kalinya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dilantik secara definitif oleh Presiden Republik Indonesia. Tak terlepas dari peran penting Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan yang berhasil menghadirkan pilkada yang aman dan damai. John Tabo dan Ones Pahabol siap membawa provinsi ini melangkah maju dengan potensi sumber daya, kearifan lokal, dan semangat pembangunan yang inklusif. 17 April 2025 menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Provinsi Papua Pegunungan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik John Tabo dan Ones Pahabol di Istana Negara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif pertama periode 2025-2030. Pelantikan ini menandai dimulainya era baru penyelenggaraan pemerintahan di Papua Pegunungan. Selepas dilantik, John Tabo dan Ones Pahabol melanjutkan proses serah terima jabatan dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan 2023-2025. PJ Gubernur sebelumnya, Felix Fernando Wanggai, menyerahkan buku memori jabatan yang menjadi simbol penyerahan tongkat estafet kepemimpinan. Gubernur John Tabo menyampaikan mimpi besar Papua Pegunungan adalah membangun fondasi transformasi menyeluruh yang memberdayakan masyarakat dan memuliakan nilai-nilai lokal. Dirangkum dalam konsep 3 tungku, adat, agama, serta menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah. Dengan misi utama memajukan pendidikan, kesehatan inklusif, dan menggerakkan perekonomian rakyat di 8 kabupaten. Khusus pendidikan menjadi pesan penting yang ditekankan kepada mahasiswa yang hadir, agar tercipta pemimpin baru dari Honai-Honai Papua Pegunungan. Kita akan memulai dari nol. Karena itu kita harus tunjukkan jati diri bahwa kami anak Honai, anak OTK bisa loh. Seperti teman-teman yang sudah maju dari zaman Belanda, zaman Jepang. Itu yang harus kita tunjukkan. Jadi sekarang teman-teman, bupati-bupati kami akan bersatu. Tanggung jawab masalah pendidikan ini kami dua punya program nomor 1. Jadi TK, SD, SMP tanggung jawab para bupati semua. SMA, perguruan tinggi dan ke luar negeri tanggung jawab kami berdua. Rumah-rumah belum dibangun, jalan-jalan belum dibangun, kantor belum dibangun. Ekonomi masyarakat belum hidup baik. Pendidikan belum jalan baik. Sekarang kita akan berlomba-lomba kabupaten mana yang berlomba-lomba program pendidikan ini kalau. John Tabo dan Ones Pahabol juga mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan yang melahirkan sejarah demokrasi karena berhasil menghadirkan demokrasi yang aman dan damai. Sementara Komisioner KPU Papua Pegunungan, Melkianus Kambu, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pilkada. Tidak ada masalah di Papua Pegunungan. Yang dari tadinya rawan ini, kami bisa membuktikan bahwa Papua Pegunungan itu aman, damai. Kami juga menjaga persatuan dan kesatuan. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak pada pihak keamanan yang membantu kami sehingga pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Harapan kami adalah gubernur yang sudah terpilih bisa melaksanakan program pembangunan 5 tahun ke depan di Papua Pegunungan. Kami sudah meletakkan dasar sebagai penyelenggara pemilu. Kami harapkan penyelenggara pemilu yang berikut, 5 tahun berikut, harus melaksanakan seperti yang kami laksanakan. Yang baik ditingkatkan, yang kurang ditinggalkan. Sedangkan PJ Gubernur Papua Pegunungan 2023-2025, Felix Wanggai, menyampaikan ia percaya pada John dan Ones akan menghadirkan fondasi yang lebih kuat, serta pelayanan masyarakat yang lebih baik di segala sisi. Jika dulu kita konsentrasi pelayanan pemerintahan ke Jayapura, tapi hari ini kita memiliki daerah otonom baru yang berpusat di Wamena. Sehingga tentu pelayanan-pelayanan akan semakin dekat lagi di 8 kabupaten dan saudara-saudara kita akan mendapat pelayanan yang lebih terukur, lebih menyentuh semua segmen sosial di 8 kabupaten ini. Dan sebagai potensi daerah yang tentu harus kita dorong lagi langkah-langkah percepatan
kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Dan saya pikir sektor pendidikan ini akan kemudian membuka banyak hal, membuka tentang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, kemudian pemerataan pembangunan di berbagai kampung-kampung, tapi juga kemudian membangun ekosistem usaha pertanian dan perkebunan, UMKM dan ekonomi kreatif, dan juga tentang potensi pariwisata yang berbasis komunitas. Dengan bersatunya rakyat, Provinsi Papua Pegunungan siap melangkah maju menjawab berbagai tantangan pembangunan dan semangat menjadi provinsi yang berdikari. Dari Jakarta, Andre Setian, Alan Indra, Agus Suroto, Metro TV.